Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Islam Terpadu Persis. Alhamdulillah kita masuk materi selanjutnya yaitu materi fikih. Di materi fikih pada kesempatan kali ini di pelajaran yang pertama yaitu kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya zakat fitrah itu apa. Di sini Pak Emil akan menyampaikan kembali tentang zakat fitrah. Yang pertama, zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial. Jadi nanti ibadah itu ada yang hablum minallah, ada juga hablum minanas. Kalau sholat misalnya itu hubungannya langsung dengan Allah, beribadah kepada Allah. Kalau zakat ini selain beribadah kepada Allah, kita juga melakukan kebaikan kepada masyarakat ya dengan memberikan zakat fitrah. Agama Islam menganjurkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan, tetapi Islam melarang kita untuk saling menolong dalam kejahatan. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong, tapi dalam kebaikan bukan dalam kejahatan. Di kita banyak yang kerjasama untuk mencuri misalnya, ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tolong menolong dalam kejahatan. Tetapi kalau kita tolong menolong dalam kebaikan, membantu sesama, nah itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan ya. Dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini ya dalil yang memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan. Begitupun sebaliknya, kita juga dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Nah, ini zakat fitrah ini kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Kenapa? Karena tadi zakat itu bersifat sosial. Nah, selanjutnya masuk ke bagian A, pengertian zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Nah, itu ya pengertian dari zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, maupun orang dewasa. Bahkan bayi saja, bayi yang berada dalam kandungan yang sudah ditiupkan ruh 4 bulan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya, zakat fitrah disebut zakat nafs. Kenapa disebut zakat nafs? Yaitu zakat untuk mensucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan yang tercela. Nah, ini menurut para ulama, zakat fitrah itu juga disebut zakat nafs. Nafs itu artinya jiwa. Artinya kita mengeluarkan zakat fitrah itu salah satu diantaranya adalah untuk mensucikan jiwa seseorang. Berbeda misalnya dengan zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu untuk membersihkan harta kita. Zakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita. Zakat tijaroh kemudian atau harta apapun, uang simpanan, emas, itu disebut zakat mal dan tujuannya untuk mensucikan harta. Itu ya pengertian tentang zakat fitrah. Selanjutnya bagian B, ketentuan zakat fitrah. Nah, kenapa harus ada ketentuan? Karena zakat ini adalah ibadah kepada Allah, jadi harus ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan terkait zakat fitrah ya. Yang pertama, hukum dari zakat fitrah. Kita baca, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Kalian pasti sudah tahu ya yang dimaksud dengan wajib. Wajib itu adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan atau tidak dikerjakan itu mendapat dosa, mendapat siksa. Itu namanya wajib. Mau tidak mau kita selaku orang Islam, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kenapa? Karena tadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya terkait waktu.
Nah, Pamil di sini bagi dua ya, ada waktu mengeluarkan dan waktu membagikan. Yang pertama waktu mengeluarkannya. Jadi orang-orang muslim, orang-orang Islam mengeluarkan zakatnya itu ada waktunya, yaitu pada bulan Ramadan sampai sebelum pergi sholat Id. Itu waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Jadi ketika bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan saum, kemudian mendekati Idul Fitri, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum pergi sholat Id itu ya. Kemudian membagikannya. Nah, kalau membagikan itu kita yang mengeluarkan diberikan kepada panitia. Nanti panitia yang membagikan. Kapan waktu membagikan zakat fitrah? Waktu membagikan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Jadi nanti ketika malam Id, kemudian subuhnya orang-orang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, nah baru panitia zakat ini membagikan zakat yang telah dikumpulkan oleh panitia zakat. Kepada siapa dibagikannya? Nah, nanti akan kita bahas mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ya, terkait waktu mengeluarkan dan membagikan. Sekali lagi Fahmi sampaikan, kita selaku orang muslim, selaku orang Islam mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sampai sebelum pergi sholat Id. Adapun membagikannya itu oleh panitia, nanti panitia membagikannya setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau dibagikannya misalnya setelah sholat Id atau beberapa hari sebelum waktu dibagikannya? Nah, jawabannya itu hanya infak biasa saja, tidak masuk ibadah zakat fitrah. Nah, ini dalilnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Farodo Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri, tuhrotan lisoimin minal lagwi wal rofas, wa tu'matan lil masakin." Artinya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu ya dalil diwajibkannya zakat fitrah. Artinya kita selaku orang muslim, selaku orang-orang Islam, kita wajib melaksanakan ibadah, salah satu diantaranya adalah mengeluarkan zakat fitrah. Sampai sini mungkin materi terkait zakat fitrah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya di grup WhatsApp kelas 4. Kalian bertanya, insya Allah Pak Amil akan menjawabnya. Itu saja mungkin materi pada kesempatan kali ini terkait pengertian zakat fitrah, kemudian ketentuan zakat fitrah. Insya Allah minggu depan kita akan membahas terkait besaran zakat fitrah. Berapa sih kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Cukup sekian ya materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.